dari kehartanya, tentu pahalanya berbeda. Orang yang bersedekah dalam keadaan sehat itu lebih besar pahala dibandingkan sedekah dalam keadaan sakit. Jadi maksud 10 kali lipat itu minimal. Allah tambah sesuai dengan perjuangan. Tak hilang uang kita dengan dia di penjara. Karena banyak orang hari ini saking bodohnya mengira kalau sudah di penjara sudah selesai, tak bayar lagi. Dia akan mengatakan kali dong kali penjara tadi. Jadi gimana? Hana aku bayar lagi kali dong. Karena kan hukum dunia kalau tak mau bayar tahan badan. Dipikir dengan tahan badan lepas hutang itu, enggak. Makanya jangan sampai bersedih hati kita ambil kembali di akhirat, karena kita termasuk sudah dapat pahala memberikan hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas beberapa hadis yaitu tentang orang-orang yang mempunyai harta namun ketika diminta bantuan oleh saudaranya, terutama yang dekat, saudara dekat yang punya hubungan rahim, lalu dia tidak memberinya. Jadi dia mengutamakan orang lain yang tidak punya hubungan saudara, atau sama sekali dia tak memberinya kepada siapapun, dia tidak beri. Artinya dia pelit, dia kikir. Maka orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dengan kekayaannya, lalu dia menahan hartanya kepada orang yang membutuhkan, apalagi yang meminta adalah orang yang punya hubungan kerabat dan betul-betul dalam kondisi fakir atau miskin. Orang yang seperti ini Nabi mengancam dengan mengatakan nanti kalau dia mati maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan untuknya dengan munculnya seekor ular, dan ular itu dinamakan Suja' al-Aqra', yaitu ular yang ganas dan banyak bisanya. Saking banyak bisanya, bahagian kepalanya sampai botak menahan bisanya yang berlebihan. Jadi ular ini yang akan melingkar di leher orang ini, kemudian mulai menyiksanya.
Hadis yang menyebutkan ini semua dalam derajat yang kuat. Jadi ini peringatan bagi kita yang lebih suka membeli fasilitas rumah tapi tidak pernah menolong saudara-saudara yang membutuhkan. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya at-targhib fil qardi. Berikutnya yaitu tentang anjuran untuk memberikan hutang apabila diminta. Jadi kita akan masuk ke dalam bab kelebihan orang yang memberikan hutang. Hadis yang pertama, Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man manaha manihata laban. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan izin atau meminjamkan atau memberikan binatang ternaknya untuk diambil susunya. Jadi salah satu kebaikan ketika kita tak bisa memberi sesuatu pada orang lain yang besar, maka paling kurang berikanlah yang kecil. Kita tidak bisa memberikan untanya, maka berikanlah susunya. Atau salah satu amalan, kata Nabi, dia pinjamkan untanya untuk diambil susunya. Jadi dia izinkan untuk diambil manfaat. Ini sama seperti kita meminjamkan pohon untuk diambil buahnya. Tentu yang kita berikanlah orang-orang yang membutuhkan, dan barang itu tetap menjadi milik kita, cuma manfaatnya saja yang diambil. Nah, ini amalan yang pertama. Kemudian kata Nabi, awwariqin, atau orang melakukan salah satu kebaikan yang lain, meminjamkan uang. Meminjamkan uang. Wariq itu dirham, lembaran dirham. Kemudian yang ketiga, au hada ruqaqan, atau dia memberi petunjuk-petunjuk jalan. Artinya salah satu amal baiknya adalah memberi tahu informasi tentang jalan bagi orang yang tersesat. Ini betul-betul tersesat di jalanan maksudnya. Bahkan dia mengantarnya. Nah, orang-orang yang seperti ini melakukan amal-amal seperti ini, apa kata Rasulullah? Kana lahu misla idqi raqabah, maka dia dapat pahala sama seperti seseorang yang membebaskan budak. Dia dapat pahala sama seperti orang yang membebaskan budak. Untuk membebaskan budak di masa lalu itu perlu uang antara puluhan sampai ratusan juta, tergantung dengan model budaknya dan kualitas budaknya. Tapi kita bisa dapatkan pahala seperti membebaskan budak hanya dengan memberikan sesuatu untuk kita pinjamkan, bahkan tidak berpindah hak miliknya. Hak milik benda tersebut tak pindah, cuma meminjamkan saja. Makanya memberi uang tadi, wariq disebut, memberikan uang
atau berbentuk hutang, itu bukan amalan biasa, itu salah satu amal saleh. Namun sebagai catatan, berikanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang meminjam uang atau dia berhutang, di saat kita langsung terbersit di hati orang ini sedang membutuhkan, lalu kemudian dengan senang hati kita meminjamkan, di saat itu kalau warik yang disebut Nabi, warik itu 1 dirham. 1 dirham itu terbuat dari perak. Mungkin kalau sekarang sekitaran 60.000 atau 50 ribuan. Di sini Nabi sebutkan 1 dirham dipinjamkan dapat pahala seperti membebaskan budak. Sekarang bukan 1 dirham yang kita pinjamkan, kadar 2 juta. Paling kurang kita pinjamkan orang 200.000, itu paling kurang. Ketika dia datang, dia mengatakan bahawa dia sangat membutuhkan, lalu kita mulai meringankan hidupnya dengan memberikan hutang, padahal hutang itu akan kembali. Berbeda dengan sedekah. Kalau hutang akan kembali, walaupun kadang-kadang tidak balik di dunia, rupanya ujung-ujungnya susah menagih hutang, tapi dia tetap kembali, yaitu di akhirat, ambil balik di akhirat. Kalau 1 dirham dapat pahala membebaskan budak yang harganya puluhan sampai ratusan juta, bagaimana dengan orang yang hari ini sering meminjamkan hutang, memberikan hutang kepada orang? Asal ada yang membutuhkan dia beri, asal membutuhkan dia beri. Nah, ini hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka. Ini hadis masuk kategori hadis yang sahih, dan itu menunjukkan begitu besar pahala orang yang memberi hutang. Lalu disambung dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu qardin sadaqah. Hadis riwayat Tabrani dengan derajat yang hasan. Kata Rasulullah, semua qardin atau kiradin, kadang-kadang semua proses pemberian hutang, memberikan pinjaman, maka dia dihitung sedekah. Setiap kali kita memberi hutang ke orang yang kita tahu itu akan kita tagih, tapi di sisi Allah dia dihitung sedekah. Kenapa dihitung sedekah? Karena kita sama seperti posisi menolong orang. Dan ini diperkuat oleh hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dakhala rajulun al-jannah. Kata Rasulullah, ada seseorang yang dimasukkan surga oleh Allah, fara'a maktuban ala babiha, dan orang itu melihat di pintu surga, orang itu melihat di atas pintu surga ada satu tulisan. Apa tulisannya? Yaitu berbunyi, as-sadaqatu bi'ashri amsalha. Orang yang memberi sedekah, Allah balas 10 kali lipat minimal. Yang beri sedekah dibalas 10 kali lipat minimal.
Tetapi ternyata ada yang lebih indah janji Allah, wal qardu bi 18. Sedangkan orang yang memberi hutang, maka dia dapat pahala 18 kali lipat minimal. Yang memberi sedekah 10 kali lipat. Tergantung kesusahannya di saat bersedekah. Kalau dia orang miskin, dia bersedekah sejumlah bilangan yang sama dengan orang kaya, maka tentu pahalanya berbeda, karena dia bersedekah di atas segala keterbatasannya. Orang kaya bersedekah itu tidak mengurangi sedikit pun dari kehartanya, tentu pahalanya berbeda. Orang yang bersedekah dalam keadaan sehat itu lebih besar pahala dibandingkan sedekah dalam keadaan sakit. Jadi maksud 10 kali lipat itu minimal. Allah tambah sesuai dengan perjuangan. Makin susah kita mengeluarkan sedekah, tapi kita keluarkan juga, maka semakin besar pahalanya. Makanya Nabi menyebutkan sedekahnya orang yang sehat lebih besar pahalanya dibandingkan sedekahnya orang yang sakit. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena orang sehat susah bersedekah, orang sakit yang mudah sedekah. Orang sakit itu kalau sudah sakit, dia akan berpikir mudah-mudahan dengan sedekah Allah kurangi penyakitnya, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Tapi kalau orang sehat, mana ada mudah-mudahannya? Badan sehat, tidak ada tuntutan apapun, tidak ada dorongan apapun. Yang ada hanya iman saja kepada Allah. Maka ketika dia tidak merasa butuh, dia tidak merasa butuh terhadap sesuatu yang menyebabkan dirinya sehat, menyebabkan dirinya harus bersedekah, tapi dia paksakan diri bersedekah dalam keadaan sehat, maka lebih besar pahala orang yang sedekah lagi sedang sehat daripada yang sedekah sedang sakit. Orang sehat susah sedekah, banyak pertimbangan. Nyo perle ke nyo, perle ke ji, nyo untuk coro dia nak blow, nyo dia nak blow ji. Tapi orang sakit tidak banyak pertimbangan. Artinya sudah sedekah aja, mudah-mudahan Allah kurangi penyakit kita, mudah-mudahan itu begitu pertimbangannya. Jadi lebih ikhlas orang sehat daripada orang sakit. Orang pelit bersedekah ketika ditimpa oleh pelit itu lebih besar pahala daripada orang yang sedang tidak ditimpa rasa pelit. Maksudnya begini, ketika kita mau kasih, tiba-tiba terbisikkan di dalam hati kita tidak mau sedekah di saat itu. Jadi bukan pelit yang jadi sifat, tetapi pelit yang muncul karena di saat kita mau sedekah ada kebutuhan lain yang kita butuhkan, sehingga muncullah rasa pelit itu. Kita mulai berpikir, ini nanti butuh beli ini, butuh beli itu. Jadi tangan ini terasa berat karena kita akan membelikan kebutuhan kita sendiri. Di saat ditimpa rasa pelit itu, tiba-tiba kita paksakan diri, itu nanti alah, enggak usah mikir, penting sedekah. Masalah nanti mainan anak nanti kita pikir lain, masalah sepeda listrik untuk anak nanti kita pikir. Ni orang miskin butuh sekali uang. Ditimpa pelit karena ada kebutuhan, tapi kita paksakan juga sedekah, itu lebih besar pahalanya daripada ketika atau dalam keadaan sedang tidak pelit. Jadi di atas pintu surga itu telah dibuat oleh Allah. Allah mau kasih tahu janji Allah tidak diingkari. Semua yang pernah bersedekah di dunia, maka dia sedekah 1000, di sisi Allah 10.000. Dia sedekah 10.000, di sisi Allah 100.000. Dia sedekah 100.000, di sisi Allah 1 juta. Itu minimal.
tapi Allah bisa buat mencapai 700 kali lipat atau bahkan tidak terhingga suka-suka Allah. Jadi ada spanduk di atas pintu surga yang menyambut orang-orang yang punya kelebihan di dunia dalam bersedekah. Bayangkan Pak, masuk pintu surga, melihat tulisan spanduk, dan pintu surga itu jangan fikir selebar pintu kita. Pintu surga itu satu pintunya Pak, itu gerbang panjang lebar. Saya lupa, saya baca hadisnya, namun saya lupa yang disebutkan Nabi. Entah dari sisi kanan ke kiri kalau kita berjalan di pintu surga itu, ini nanti saya cek kembali, entah 40 tahun perjalanan lebarnya pintu surga. Jadi beda fikir kedanya yang pintu ubur kan, spanduk ubur kan, yang spanduk ubur raya. Jadi itu kalimat pertama yang tertulis. Yang kedua, kata Rasulullah, di pintu surga itu tertulis wal qardu bisamaniyata asyar. Tapi orang yang memberikan hutang, dia dapat pahala ternyata melebihi sedekah, yaitu 18 kali lipat. Yang memberi sedekah 10 kali lipat, yang memberikan hutang 18 kali lipat. Siapapun, walaupun hutangnya sudah dibayar, tapi kita pernah tolong orang dengan memberikan hutang, maka itu nanti ambil pahala sejumlah yang kita beri dikali 18 minimal, dikali 18 minimal. Jadi ini penyebab laki-laki tadi masuk surga dengan kelebihan ini. Dan ini dikuatkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raaitu lailata usri bi ala babil jannah maktuban. Nabi juga mengatakan, ketika aku di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku melihat ada tulisan di atas pintu surga. Nabi pun melihatnya langsung. Kalau tadi hadis yang tadi kata Rasulullah, ada seseorang masuk surga dan akan melihat tulisan di atas pintu surga, tapi Nabi memberi keterangan bahwa beliau pun sudah melihat tulisan itu lebih dahulu, yaitu ketika beliau Isra' Mi'raj. Apa yang tertulis? Kalimat yang sama, as-sadaqatu bi'ashri amsalha. Orang yang memberi sedekah dapat pahala 10 kali lipat. Wal qardu bisamaniyata asyar. Yang memberikan hutang dapat pahala minimal 18 kali lipat. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, tentu menjadi tanda tanya menjadi tanda tanya bagi kita, kenapa memberi hutang lebih besar pahala daripada sedekah? Ada beberapa pertimbangan kata para ulama. Yang pertama, kalau kita memberi sedekah, orang yang kita beri bisa membutuhkan, bisa tidak. Ketika kita beri sedekah, orang yang kita beri bisa membutuhkan, bisa tidak. Kita kasih kepada si miskin, rupanya si miskin pun ada simpanan harta, artinya dia ada yang bisa dia makan, tapi kita kasih lagi, kita kasih sebungkus nasi, kita kasih uang 50.000, tapi dia benarnya dia ada simpanan sekitar 300.000. Dia tidak terlalulah membutuhkan sekali, tapi pahala kita tidak berkurang, artinya tetap dihitung pahala sedekah. Jadi memberikan sedekah, orang yang kita berikan bisa butuh,
bisa tidak. Bahkan ada yang hari ini memberikan sedekah kepada orang yang kaya, pengemis-pengemis lampu merah. Itu kemungkinan mereka punya rezeki yang banyak, Pak. Tapi keluar dari kampungnya dengan salah satu perbuatan terlaknat, yaitu meminta-minta. Makanya kita lihat, Pak, para pengemis-pengemis itu kadang-kadang bukan dari Lok Semawi. Kalau kita tanya, dari berbagai daerah, ada yang dari Sigli ke Lok Semawi, yang dari Lok Semawi ke Sigli, ya, pokoknya keliling-keliling untuk mencari sedekah. Kenapa mereka pergi jauh? Supaya tidak teridentifikasi siapa mereka dengan baik. Jadi hobi. Kita kasih sedekah ke mereka dalam mobil, kita kasih 1.000. Mereka itu mungkin di dalam celengannya yang nampak sedikit, yang tak nampak yang sudah dipesapat dalam baluam, yang sudah dikumpulkan di dalam balumnya, di dalam kantongnya. Mungkin dalam siuronya kalir tuh dibayar. Jadi tetap sedekah kita tidak berkurang pahala. Mau kena tipu sama orang itu, mau tidak berkurang pahala. Jadi kondisi pertama yang membedakan antara sedekah dengan berhutang, orang yang kita kasih sedekah bisa butuh, bisa tidak. Lalu kenapa berhutang lebih besar pahala? Kata para ulama, kalau memberikan hutang biasanya kondisinya adalah kondisi di saat dia sedang betul-betul membutuhkan. Jadi kalau orang minta sedekah, Pak, dia datang ke rumah kita, dia ketuk-ketuk pintu, dia ucapkan salam, 2 kali salam, dia pergi. Dia pikir ni tidak ada orangnya ni, dia pergi. Artinya dia tidak terlalu butuh, dia pergi ke rumah yang lain. Tapi kalau orang berhutang, ini kondisi normalnya, Pak. Kondisi normalnya orang berhutang itu benar-benar butuh. Dia bingung, oh dah minta lainnya, ini perlu sekali. Ya, macam-macam kebutuhannya. Apakah kebutuhan untuk istrinya, anaknya, atau ada yang sakit. Dia bingung, kemana saya harus mencari rezeki untuk bisa membayar obat. Dia ketuk pintu rumah kita, dia berdiri lama, Pak, karena dia sangat berharap semoga kita membukakan pintu. Kalaupun sudah dibukakan pintu, hatinya betul-betul berharap semoga kita memberikannya sesuai dengan permintaannya. Ya. Ini normalnya begitu. Maka orang yang mencari hutang, orang yang berhutang itu kondisinya dalam keadaan normal itu betul-betul membutuhkan. Walaupun nanti ada 1-2 berhutang untuk mencuri, memang penipu, berhutang untuk menghilangkan uang orang. Dan biasanya orang yang begini setelah berhutang melarikan diri. Dia tidak faham resiko yang dia terima. Yang pertama, kalau sudah mulai berhutang tidak ada rencana bayar, apa kata Rasulullah? Man akhaza amwalan nas, barang siapa mengambil harta manusia lalu kemudian tidak berniat untuk mengembalikannya, tidak ada niat baik mengembalikannya, dia berniat atlafahu, dia berniat untuk membinasakan harta orang, maka Rasulullah mengatakan atlafahullah, maka Allah akan membinasakan hidupnya. Orang yang berhutang tidak ada rencana bayar, siap-siap dibinasakan hidupnya, ekonominya, keluarganya, hancur-hancuran, baik di dunia dan bersambung dengan akhirat. Maka coba Bapak lihat hidup orang yang suka berhutang tapi tidak ada rencana bayar. Coba Bapak perhatikan. Tak ada kebahagiaan hidup, lari sana lari sini dengan istri, akhirnya ribut, anak-anak pun membencinya. Kemudian apakah dia bahagia? Bisakah dia kumpul uang kita lalu dia berbahagia? Tidak, tetap dia dalam keadaan susah. Itu belum lagi yang dilaporkan ke polisi,
Dan itu sudah kita lihat di depan mata, Pak. Orang-orang yang suka menipu, memakan harta orang lain. Salah satu paling mudah makan harta orang apa? Berhutang. Datang baik-baik, mengatakan dia perlu ini, dia bilang bapaknya sakit. Makanya kita ni yang punya iman, sering sekali kita jadi korban orang yang berhutang untuk menipu. Tapi Allah tidak ingin membuat kita sedih. Tetap kita dibayar oleh Allah. Caranya tunggu di akhirat. Allah akan ambil amal saleh dia, kalau dia punya amal saleh, untuk membayar hutang kita. Kalau dia tidak punya amal saleh, tidak bisa bayar dengan amal salehnya, maka diambillah dosa kita, sejumlah hutang, lalu ditumpukkan ke dia untuk membayar hutang kita. Apa yang terjadi, Pak? Yang mungkin timbangan kita ada dosa yang memberatkan timbangan sebelah kiri, karena hutang diambil dosa kita, maka kita bisa menjadi penduduk surga, karena dosa kita sudah pindah ke orang yang nipu kita di dunia. Begitu cara Allah membayarkan hutang kita. Maka jangan bersedih bagi mereka yang pernah ditipu orang. Lapor terus, tapi jangan sedih. Yang lapor ke polisi, lapor juga. Tapi jangan bersedih. Laporan itu bukan menghilangkan dosa orang itu. Nyan hukum donya. Dia masuk penjara, bukan bermakna masuk penjara bisa membebaskan diri dari hutang di akhirat. Jadi jangan pikir kalau sudah masuk penjara di akhirat lepas. Nyan hukum donya. Kalau dia tidak ada rencana niat membayar hutang, maka tetap Allah akan suruh bayar di pengadilan Allah di akhirat. Maka saya bilang, yang proses di dunia jalani terus, Pak. Tetapi kita tidak hilang dengan dia di penjara, tidak hilang uang kita dengan dia di penjara. Karena banyak orang hari ini saking bodohnya mengira kalau sudah di penjara sudah selesai, tidak bayar lagi, Pak. Dia akan mengatakan, kali penjara tadi, jadi gimana? Hana aku bayar kali dong. Karena kan hukum dunia, kalau tidak mau bayar, tahan badan. Dipikir dengan tahan badan lepas hutang itu, tidak. Makanya jangan sampai bersedih hati, kita ambil kembali di akhirat. Karena kita termasuk sudah dapat pahala memberikan hutang, lalu dapat pahala ditipu orang, ambil kembali di akhirat. Cukup senang orang yang memberi hutang kalau kena tipu, Pak. Cuma sabar. Tidak bisa di dunia. Kalau di dunia memang kita akan berusaha mengambil kembali. Jadi inilah iman. Kita percaya, pertama percaya dapat pahala, kita kasih hutang. Yang kedua percaya bahwa nanti kalau tidak dibayar, kita jumpa di pengadilan Allah. Dia juga percaya, inilah iman. Makanya yang sering kena tipu itu orang-orang beriman. Ini kan wajah-wajah ni kan wajah-wajah orang pernah kena tipu hutang semua ni kayaknya ni, Pak. Orang-orang beriman, galak tolong kau, suka tolong orang. Saya sudah berapa kali kena tipu, Pak. Cuma kerana membaca hadis-hadis menenangkan diri. Ana mampu. Ditanya, misal ada rencana sekali-sekali mencari dia dengan membawa gergaji, dengan membawa parang. Rencana sesekali ingin memutilasi dia. Tapi setelah baca hadis, Pak, ya sudah. Kalau engkau tak beri di dunia, mungkin kita diselamatkan Allah karena banyaknya hutang yang kita ditipu orang. Mungkin itu cara Allah menyelamatkan kita di akhirat. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini pekerjaan yang menyakitkan, yaitu ini pekerjaan yang lebih besar pahala daripada sedekah, karena yang kita beri itu betul-betul membutuhkan. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa orang memberi hutang pahala lebih besar daripada bersedekah? Karena memberi hutang beresiko. Kalau sedekah tidak ada resiko. Nih, bismillah, 1 juta saya sedekah. Orang itu bilang, ya Allah, nanti saya bayar. Oh, tidak usah bayar. Hati kita bersih kasih sedekah, Pak. Tidak ada rencana pun, tidak sakit hati pun. Tidak ada orang yang minta bayar sedekah. Atas nama sedekah tidak ada resiko. Hati kita udah, tidak apa-apa, saya kasih karena Allah. Sudah. Tidur nyenyak, makan enak. Makanya orang yang sering kasih sedekah itu dia
aman hidupnya Pak. Badan bertambah gemuk, maka yang gemuk-gemuk itu biasa sering kasih sedekah. Mangat udip tu. Tak ada risikonya. Tapi kalau kasih hutang, pasti dalam hati kita ini hutang bukan sedekah. Kita menanti agar uang itu kembali. Ternyata menunggu sebulan tak kembali, setahun tak kembali, 10 tahun tak kembali. Akhirnya kita kahwin lagi. Itu berarti kalau isteri yang tak kembali baru kita kahwin, kan? Ini ceritanya hutang nih Pak. Jadi jemaah mulakan Allah, resikonya besar karena kita disakiti. Nomor WA sudah tidak aktif, telefon sana telefon sini, tidak tahu lagi orangnya di mana. Hati kita tersakiti. Di saat itulah Allah memberikan pahala lebih besar memberi hutang daripada bersedekah. Nah, jadi apa kesimpulan kita Bapak Ibu? Kalau ada orang yang membutuhkan, apalagi dari kalangan saudara, berikanlah hutang. Kalau kita termasuk golongan yang diberi rezeki banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita menolong orang melalui hutang, Allah tolong kita di akhirat nanti.